Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rohana, saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanggamus. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan tugas sebagai observer. Saya Umu Khairiyah, guru kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Umu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Bagaimana kabarnya, Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maaf ya, Ibu Umu mengganggu. Di sini saya akan mengobservasi Ibu Umu nanti ketika akan melaksanakan pembelajaran. Tapi sebelum diadakannya observasi, terlebih dahulu saya akan mengadakan pra-observasi. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu Umu jawab. Langsung saja ya, Ibu. Ya. Untuk yang pertama yaitu dalam persiapan pembelajaran pasti Ibu Umu sudah mempersiapkan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu siapkan ini apa, Bu? Karena saya mengajar di kelas 3, kebetulan ini saya akan memilih mata pelajaran matematika. Nah, di sini tujuan pembelajarannya, siswa tersebut dapat menjelaskan cara menentukan keliling dan luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku di sekolah. Kemudian mereka dapat menentukan keliling dan luas bangun datar, kemudian dapat membedakan antara keliling dan bangun datar di sekolah. Kemudian mereka dapat menerapkan cara pengukuran keliling dan luas bangun datar dengan satuan tidak baku di sekolah dan di rumah dengan menyelesaikan soal-soal latihan dari buku siswa maupun dari LKS. Iya, jadi tujuan pembelajaran ini saya garis bawahi ya, Bu, secara besar ini. Jadi nanti anak-anak ini bisa menentukan keliling dan luas bangun dasar ya, bangun datar maksudnya dengan menggunakan satuan tidak baku di sekolah. Nah, kemudian juga nanti anak-anak bisa mempraktekkan, bisa membedakan antara keliling dan luas bangun datar di sekolah. Dan nanti juga anak-anak diberikan tugas untuk menerapkan pengukuran ini di rumah gitu ya, Bu? Iya. Untuk selanjutnya yaitu dalam area pengembangan ini yang hendak dicapai untuk peserta didik apa, Ibu? Area pengembangan yang hendak dicapai itu ya mereka dapat menentukan keliling, luas, bangun datar dengan menggunakan satuan tidak baku di sekolah. Kemudian membedakan keliling dan luas bangun datar di sekolah dari media pembelajaran tersebut. Kemudian mereka juga dapat menyelesaikan soal latihan dari buku maupun dari LKS dengan dapat menerapkan caranya mengukuran keliling dan luas bangun datar dengan satuan tidak baku tadi. Oh iya, begitu ya, Bu. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai peserta didik yaitu nanti peserta didik dapat menentukan keliling dan luas ya, Bu, bangun datar menggunakan satuan yang tidak baku di sekolah. Kemudian juga anak-anak nanti membedakan luas dan yang pasti anak-anak juga nanti bisa menyelesaikan latihan ya, Bu, yang ada di LKS. Dan mungkin ada soal-soal yang nanti akan diberikan oleh Ibu. Oke, untuk selanjutnya dalam pembelajaran ini nanti strategi apa yang Ibu persiapkan? Yang paling utama adalah menarik perhatian siswa, menarik minat mereka untuk mengetahui belajar dalam pembelajaran matematika ini ya. Dengan memberikan media pembelajaran yang menarik salah satunya. Kemudian menerapkan pembelajaran yang kooperatif di mana studi jadi mereka yang belajar, kita sebagai fasilitasi. Kemudian dengan menggunakan teknologi dalam media pembelajaran, karena dengan menggunakan teknologi mereka akan menarik minat mereka untuk terus bersemangat dalam belajar, dalam memahami matematika tersebut. Iya. Jadi strategi yang dipersiapkan Ibu ini yang pasti ya media pembelajarannya ya, Bu? Iya, media pembelajaran yang menarik, kemudian nanti pembelajaran juga yang cooperative student center. Dan Ibu juga nanti akan menggunakan teknologi dalam media pembelajaran ini. Oh ya, terima kasih Ibu untuk pra-observasinya hari ini. Nah, ini kira-kira nanti untuk pelaksanaan observasinya hari apa, Bu? Yang kita sepakati sebelumnya
Biasanya kan matematika tuh ada pelajaran di hari Rabu. Oh iya, berarti nanti hari Rabu nanti saya akan masuk ke kelas untuk mengobservasi Ibu. Ya, terima kasih Bu untuk waktunya. Saya sampai bertemu lagi nanti hari Rabu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Duduk sih ya. Dan hal ini bertujuan untuk cara maupun biru. Sekarang itu tadi kan kita lihat ya, di situ ada persegi panjang, kemudian kita menghitung persegi panjang daripada surat itu dengan kotak-kotak tadi. Jadi misalnya kotaknya ada berapa di situ? Hitungnya gimana? Seperti yang udah pernah jelasin ya. Coba. Hitungnya dari mana? Kalau mau cari, ini namanya apa? Lebar. Ini panjang. Tapi di sini persegi. Kalau persegi apa? Sisi. Ini namanya sisi karena kita lihat persegi. Ini persegi karena sama. Persegi, sisi, sama sisi. Kalau persegi panjang, ini baru persegi. Oke, kita lanjutkan lagi gambaran selanjutnya adalah persegi panjang. Ini persegi satuan. Oh, lihat perhatikan persegi satuan. 1, 2, 3, 4. Ini 4. Tuh 2, 3, 4. Ini 4. Ini 4. Kalau kalian persegi kayak mana? Kalian persegi gimana? Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Sambung tadi. Bu, pakai pensil boleh, Bu? 2, 3,5. 2,5. Oh iya. 2, 1,5. Sama. sama. Udah sama-sama. Ya, 2,5 dengan 1,5. Nah, Keliling ruang kelas. itu tuh semua nulisnya itu gimana, Bu? Jadi gini nih, ini kamu tadi berapa nih? Ini kan 1. 2,5. Ya udah, dihitung berapa sapu. Nanti dulu. Lebarnya 1,5, panjangnya 2,5. Sebelumnya sudah dikasih tahu ya, gimana cara kita menghitung luas dan keliling. Oke. Sekarang ibu bagian satu-satu. Belum apa-apa. Kamu nanti aja. Oke, sudah. Itu susah. Itu nanti besok dikumpulin. Tidak. Sudah paham berarti. Bagaimana cara mengetahui luas dan keliling bangun datar dengan menggunakan satuan tidak baku? Ingat, pakai kertas ya, duit. Maksudnya masih dengan uang kertas. Ada yang menggunakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri. Ibu Umu, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kali ya Bu, tentang tadi setelah Ibu Umu melakukan praktek pembelajaran. Di sini saya akan melakukan pasca observasi. Dalam hal ini ada beberapa nanti yang akan saya tanyakan kepada Ibu Umu. Langsung saja Ibu Umu. Baik. Tadi Ibu Umu itu sudah melaksanakan pembelajaran sudah sangat baik ya Bu. Menurut ini dalam hal ini aktivitas pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan dalam pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Dari aktivitas pengembangan dari pembelajaran tersebut, saya melalui metode pembelajaran ini dengan menggunakan IT. Peserta didik dapat memahami pembelajaran, keliling, dan luas bangun datar dengan menggunakan satuan tidak baku. Oke,
Jadi pengembangan yang akan Ibu lakukan di sini yaitu peserta didik dapat memahami pembelajaran tentang keliling ya Bu, terus luas, bangun datar dengan menggunakan satuan tidak baku. Iya. Kemudian setelah itu tujuan apa yang hendak dicapai Ibumu ini terhadap peserta didik? Tujuan yang hendak dicapai itu, peserta didik dapat menentukan keliling dan luas bangun datar. Kemudian peserta didik dapat membedakan keliling dan luas bangun datar. Kemudian peserta didik dapat menentukan keliling dan luas luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Kemudian peserta didik dapat menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Oke, jadi tujuan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran tadi diantaranya ya Bu, peserta didik ini dapat menentukan keliling, luas bangun datar, kemudian peserta didik juga dapat membedakan keliling dari luas bangun datar, dan peserta didik juga dapat menentukan semua, maksudnya keliling, luas bangun datar menggunakan satuan. Selanjutnya untuk tadi yang sudah Ibu dapatkan dari tujuan pembelajaran tadi, kemudian dari ukuran keberhasilan apa Bu? Menurut saya sih ukuran keberhasilan yang mencapai dalam pembelajaran tersebut, peserta didik itu sudah mampu menentukan, membedakan, menghitung dan mengukur keliling dan luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Iya, baiklah Ibu. Nah, peserta didik ternyata sudah mampu ya Bu membedakan, terus menentukan, mengukur keliling, luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Nah, dalam hal ini pasti kan ada pendukungnya ya Bu. Kira-kira pendukung yang Ibu gunakan ini apa saja Bu? Pendukung yang saya gunakan adalah menggunakan laptop, buku pelajaran, kemudian ada LKS, menggaris, penghapus, spidol, meja kursi, dan proyektor. Oke, jadi pendukung yang Ibu hadirkan dalam pembelajaran ini diantaranya ada laptop, buku pelajaran, penggaris, kemudian ada LKS, penghapus, spidol, meja, kursi, proyektor. Nah, pendukung ini apakah nantinya bisa menjadikan tolak ukur untuk keberhasilan siswa tersebut? Mungkin untuk sejauh ini sih saya rasa sudah cukup ya melihat perkembangan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian untuk dalam pembelajaran ini gimana responnya siswa? Apa yang dirasakan siswa? Masih. Serap apa? Kok Bu Ayu cuman separuh sih Bu? Tek lagi. Enggak. Biasa lagi gitu aja. Tek ini. Terus refleksi sing buku saiki. Lanjut ya. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan atau tingkatkan untuk memperbaiki mungkin dari tadi metode pembelajaran yang Ibu sampaikan? Yang paling utama adalah media pembelajaran tadi. Media pembelajaran akan saya membuatnya lebih semenarik mungkin. Itu yang paling utama. Yang kedua, anak-anak diajak bekerja sama dalam membuat sebuah proyek sehingga mereka lebih tertarik. Jadi untuk tidak perhatian dengan pelajaran tersebut akan lebih tidak ada gitu.
Terima kasih Ibu untuk pasca observasinya. Harapkan nanti Ibu dapat membakar sehingga tujuan dari pembelajaran Ibu dapat tercapai dengan maksimal. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Wassalamualaikum. Hari ini sudah melakukan pasca observasi. Pada kegiatan pasca observasi ini sudah sangat baik karena Ibu Fitri sudah secara langsung sudah mumpuni untuk melaksanakan coaching polisi akademik dengan melaksanakan coaching polisi akademik dengan saya sudah lihat tadi seperti Ibu sudah hadir secara penuh melihat si Kuci berbicara, terus yang dua itu mendengar aktif, Ibu sudah mendengarkan apa sih yang Kuci ucapkan, si Kuci bicarakan, juga bisa merangkum apa yang bakal diberikan dari pertanyaan selanjutnya. Terus untuk diri sendiri di sini kayaknya enjoy. Nah memang kalau dalam coaching ini Ibu Umu sama Ibu Fitri harus saling berkaitan enjoy banget. Jadi pertanyaan sama hadir secara natural, tidak ada nada. Terus saya lihat juga dari FPP yang Ibu tidak langsung juga berikan pakai umum. Nah saya lihat di sini sudah aplikasi bagus, terus KSE-nya sudah dimasukkan juga. Di akhir itu ada tugas membuat bangun datar. Saya lihat tadi memang ada refleksi juga tadi yang ditanya dengan Ibu Fitri bahwa memang setiap pengajaran itu ada refleksi untuk guru. Meskipun dalam kelas kita sudah merasa sempurna, namun kita harus merefleksi untuk kegiatan selanjutnya lebih sempurna lagi seperti itu. Saya rasa pasca observasi ini sudah selesai, sudah terlaksana dengan baik. Semoga apa yang sudah dipelajari dalam pendidikan calon guru pembelajaran luar akademik tentunya dan rekan-rekan yang ada di SMA Madani rasakan apa sih manfaat yang sudah didapatkan sehingga nanti kedepannya misalnya dari teman-teman, dari rekan-rekan sesama di sini bisa mengikuti pendidikan di angkatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga nyambung. Ya, masih ada lagi satu. Jam Enggak yo, kowe ngajar dhewe wae kok. Ya kalau ngajar sendiri kan kita biasa ya. Kalau ngajar tuh yang penting